Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat semuanya. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan. Di sini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, saya Nur Hayati dari SD Muhammadiyah Tanjung Selor akan berperan sebagai supervisor. Saya Haposan Sinaga dari SMA Negeri 1 Bunyu akan berperan sebagai coach. Saya Muhammad Ulur dari SMK 3 Tanjung Selor berperan sebagai coach. Saya Mariati, guru SD Negeri 001 Bunyu berperan sebagai pengamat. Ya, baik. Pada demonstrasi kontekstual pada hari ini kami bagi menjadi 3 sesi, ada pra-supervisi, proses supervisi, dan pasca supervisi. Kita akan beralih ke pra-supervisi. Selamat siang Pak Haposan. Selamat siang Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat Bu. Alhamdulillah. Jadi Pak Haposan hari ini akan melaksanakan coaching ya Pak ya? Nah, sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum Bapak melakukan proses coaching. Boleh kan Pak? Boleh Bu, silakan Bu. Ya. Jadi nanti pada saat Bapak melakukan coaching, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik yang ada. Seperti misalnya, apakah proses coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Yang kedua, apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan serta jawaban yang disampaikan oleh coachee? Dan yang ketiga, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak sampaikan? Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh, Pak? Boleh Bu, silakan Bu. Oke, yang pertama, saya ingin tahu kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini. Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu. Oke, jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak. Nah, adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching pada kali ini? Mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu pada coaching. Oke, jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan secara lebih spesifik lagi adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Nah, kira-kira nih Pak, apa indikator pencapaian dari coaching ini Pak? Nantinya Bu, setelah proses coaching, saya ingin coach dapat mengembangkan kompetensi yang dia miliki untuk menemukan solusi serta langkah-langkah rencana untuk permasalahan yang dia alami Bu. Oke, jadi indikator ketercapaian dari proses coaching hari ini yaitu bagaimana coach dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya dan dapat menemukan solusi atas permasalahannya Pak ya. Oke, baik Pak Haposan, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya dan setelah selesai proses coaching nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Baik Bu, terima kasih. Baik, kita akan beralih ke sesi berikutnya yaitu proses coaching. Selamat pagi Pak Ulur. Selamat pagi Pak Haposan. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bapak? Sehat Pak, baik. Nah, Bapak tadi katanya akan menyampaikan sesuatu ya Pak? Iya benar Pak. Begini, saya ini melihat bahwa di sekolah saya ini terkadang masalah budaya positif yang sudah disepakati bersama-sama kurang diterapkan secara maksimal oleh murid Pak. Seperti itu masalah saya Pak. Oh, seperti itu ya. Jadi Bapak melihat budaya positif yang disepakati
secara bersama-sama itu kurang maksimal ya Pak ya dalam penerapannya di sekolah. Iya, betul sekali, Pak. Baik Pak Ulur. Tapi kita punya waktu tidak lama ya Pak, hanya kira-kira 15 sampai 20 menit. Kira-kira nih Pak, hal apa yang ingin Bapak dapatkan dari obrolan kita hari ini? Saya akan menyampaikan soal ini. Saya masih sering melihat beberapa murid yang membersihkan kelas, padahal di kelas sudah dibuat jadwal piket kebersihan dengan alasan mereka pertama karena rumah jauh dan sering bangun kesiangan, dan yang kedua masih rendahnya tentang pentingnya kebersihan lingkungan sekolah dengan membuang sampah plastik sembarangan. Padahal di setiap kelas itu ada tempat sampah. Dan yang ketiga adalah sebagian murid kurang bertegur sapa dengan bapak atau ibu guru dengan alasan bahwa bapak ibu guru tersebut tidak mengajar di kelas mereka, Pak. Seperti itu, Pak. Oh, baik Pak. Jadi pada intinya hal-hal tersebut masih terjadi di sekolah ya Pak Ulur. Mungkin Pak Ulur belum pernah mencari tahu kah mengapa ada murid yang kurang disiplin dalam menerapkan budaya positif di sekolah? Nah, ya memang benar Pak Bosan. Hal ini yang sering terjadi dan saya pernah mencari tahu, baik berbicara dengan wali kelas ataupun dengan guru BK, serta teman-teman guru lainnya untuk bertukar pendapat dengan permasalahan khususnya murid-murid tersebut. Dan ternyata memang mereka juga menyadari bahwa murid-murid itu kurang menyadari artinya pentingnya budaya positif yang sudah disepakati di lingkungan sekolah. Gitu, Pak. Nah, jika Bapak sudah tahu permasalahan ini Pak, mengapa masih ada aja Pak murid yang kurang menyadari akan pentingnya penerapan budaya positif di sekolah? Kira-kira ini Pak, Bapak punya rencana apa supaya permasalahan tersebut bisa tidak terjadi lagi Pak? Saya punya rencana akan menyampaikan ke pihak pemangku kepentingan di sekolah melalui pembina OSIS, pembina adiwiyata, pembina atau mungkin ini langsung aja ke wakil kesiswaan dan juga mungkin ke Bapak Ibu guru yang bertindak sebagai seksi 7K. Biarkan beliau-beliau itu yang mensosialisasikan kesepakatan sekolah yang dibuat secara lebih intensif lagi. Misalnya dengan melalui upacara bendera tiap hari Senin, melalui keteladanan Bapak Ibu guru dan pegawai sekolah, membuat program 7K, dan memajang tulisan dan keyakinan kelas di tempat yang strategis. Seperti itu, Pak. Wah, bagus sekali rencana dan ide dari Bapak ya. Menurut Bapak, hal itu akan dilaksanakan kapan tuh Pak? Kira-kira mungkin saya akan melaksanakan segera mungkin, Pak. Mudah-mudahan dalam minggu ini sudah ada program sekolah ini. Sehingga mulai pekan kedua nanti di bulan ini juga program tersebut sudah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga sekolah, terutama keteladanan Bapak dan Ibu guru dan pegawai di sekolah. Itu, Pak. Bagus sekali ya Pak Ulur. Baik Pak Ulur, mudah-mudahan rencana Bapak segera terrealisasikan ya. Dan saya ingin melihat hasilnya segera mungkin Pak. Dan rencana tadi yang Pak Ulur telah sampaikan. Kira-kira komitmen apa yang Pak Ulur harapkan? Iya, Pak. Jadi kira-kira komitmen saya yaitu akan terus memberikan keteladanan dan selalu mengembangkan budaya positif di sekolah bersama-sama dengan seluruh guru dan warga sekolah, Pak. Itu, Pak. Iya, iya Pak. Jadi kira-kira komit betul sekali Pak Ulur. Nah, kira-kira dalam percakapan kita hari ini apa yang sudah Bapak dapatkan Pak? Ya Pak, saya bersyukur dan dalam percakapan kita hari ini. Sekarang saya merasakan lega dan senang karena saya sudah menceritakan permasalahan yang ada di sekolah. Dan saya harus memperhatikan lagi tentang perilaku murid dalam menerapkan budaya positif yang sudah diterapkan di lingkungan sekolah, Pak. Baik Pak, sangat bagus sekali ya Pak. Mantap sekali Pak Ulur. Mungkin saya rasa sudah cukup ya sampai di sini dulu Pak. Perbincangan kita lain kali bisa kita sambung lagi di lain waktu. Ya, siap Pak Aposan. Terima kasih atas waktunya ya dan kesediaan Bapak Aposan berbincang-bincang tentang permasalahan ini. Selamat pagi Pak Aposan, sehat selalu. Baik Pak, sama-sama. Selamat
pagi juga Pak Ulur, selamat beraktivitas kembali dan salam sehat untuk kita semua. Amin. Baik, kita akan ke sesi berikutnya, yaitu pasca supervisi. Bagaimana Pak Haposan? Apakah tadi proses coaching menurut Bapak sudah berjalan dengan lancar? Bu, sudah berjalan dengan lancar, Bu. Oke, baik Pak. Begini Pak, setelah saya melakukan observasi tadi, saat Bapak melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh Pak ya? Boleh, Bu. Oke. Nah, apa saja yang sudah Bapak dapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian? Tadi pada saat coaching, saya sudah melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan coaching. Kemudian saya juga sudah berusaha, Bu, menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi, Bu. Oke, jadi Bapak sudah berhasil ya melaksanakan proses coaching menggunakan alur kita. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching Bapak, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Jadi tadi Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur kita, Bapak sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, dan sudah mengarahkan coaching menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan, dan sudah membantu coaching menemukan rasa tanggung jawabnya, agar rencananya nanti dapat dilakukan dengan baik. Tadi saya juga mengamati bahwa Bapak juga sangat fokus dalam kegiatan coaching kita pada kali ini, yang artinya Bapak sudah mencapai kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci apa yang disampaikan oleh coaching. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Baik, Bu. Saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang alur tirta, Bu, pada proses coaching. Supaya ketika nanti saya melakukan kegiatan coaching, kembali hasilnya akan lebih baik lagi, Bu. Wah, Pak Haposan sangat luar biasa nih. Jadi, Bapak ingin belajar lebih dalam lagi ya tentang alur tirta agar proses coaching selanjutnya akan lebih baik lagi. Baik Bapak, menurut saya sudah luar biasa sekali atas apa yang sudah Bapak berikan pada proses coaching kita pada kali ini. Mudah-mudahan Pak Haposan semakin sukses ke depannya, dan terima kasih sudah berkenan ngobrol-ngobrol dan sharing dengan saya. Terima kasih, Bu. Amin. Sama-sama, Bu. Iya. Selamat siang Pak Haposan. Selamat siang, Bu. Baik, Bapak Ibu guru hebat, itulah tadi pelaksanaan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik pada siklus 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.